Hai, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Investa News Market Channel hari Rabu, tanggal 13 September 2023. Semoga kita semua ada dalam keadaan sehat atau semangat ya dalam melanjutkan aktivitas kita. Di sini kami kembali akan sampaikan review saham hari ini ya dengan didahului dua pernyataan. Yang pertama adalah no conflict of interest, bahwa saham yang kami review hari ini tidak sedang ada di dalam portofolio kami, jadi tidak ada benturan kepentingan, maka bertujuan untuk mengajak jual ataupun membeli. Ya, jadi no conflict of interest. Namun tidak tertutup kemungkinan di waktu yang akan datang kami akan memiliki atau membeli saham ini. Kemudian pernyataan yang kedua adalah pernyataan disclaimer. Demikian pernyataan kami. Disclaimer on. Trading saham adalah aktivitas bisnis yang berisiko dan dapat mengakibatkan kerugian finansial. Semua data dan informasi yang ditampilkan di sini bukan merupakan ajakan membeli atau menjual. Segala keuntungan maupun kerugian yang ditimbulkan dari penggunaan data dan informasi di sini sepenuhnya jadi tanggung jawab pengguna itu sendiri. Oke, demikian pernyataan disclaimer kami. Jadi kami harapkan, kami himbau Anda melakukan riset sendiri, do your own research, karena tujuan kami di sini adalah berbagi informasi sebagai misi kami untuk menjadi atau memberikan literasi dan edukasi khususnya kepada masyarakat pasar modal. Oke, di sini kami menggunakan platform stockbit.com dan tradingview.com. Oke, kita langsung masuk saja ke saham yang akan kita review ya, yakni PT Astra International Tbk dengan kode saham ASII atau kita baca saja Astra atau AI ya. Ya, demikian profil dari Astra. PT Astra International Tbk didirikan di Jakarta pada tahun 1957 sebagai sebuah perusahaan perdagangan umum dengan nama Astra International Incorporation. Pada tahun 1990 telah dilakukan perubahan nama menjadi PT Astra International Tbk dalam rangka penawaran umum perdana saham perseroan kepada masyarakat yang dilanjutkan dengan pencatatan saham perseroan di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan ticker ASII. Nilai kapitalisasi pasar Astra pada akhir tahun 2020 adalah sebesar 244 triliun rupiah. Sesuai anggaran dasar perseroan, kegiatan usaha yang dapat dijalankan oleh perusahaan mencakup perdagangan umum, perindustrian, pertambangan, pengangkutan, pertanian, pembangunan, jasa, dan konsultasi. Hingga tahun 2020, Astra telah mengembangkan bisnisnya dengan menerapkan model bisnis yang berbasis sinergi dan terdiversifikasi pada 7 segmen usaha, terdiri dari otomotif, jasa keuangan, alat berat, pertambangan, konstruksi dan energi, agribisnis, infrastruktur dan logistik, teknologi informasi, dan properti. Dengan bisnis yang beragam, Astra telah menyentuh berbagai aspek kehidupan bangsa melalui produk dan layanan yang dihasilkan. Dalam keseharian hidup masyarakat Indonesia, menggunakan sepeda motor dan mobil, jalan tol, printer, hingga layanan pembiayaan, perbankan, dan asuransi milik Astra. Pelaku bisnis bermitra dengan Astra memanfaatkan berbagai kendaraan komersial, alat berat, layanan logistik, sistem teknologi informasi, dan jasa pertambangan dari Astra. Berbagai produk yang dihasilkan, antara lain minyak kelapa sawit, batu bara, dan kendaraan bermotor, senantiasa diekspor, sehingga Astra dapat berkontribusi dalam menyumbangkan devisa bagi negara. Saat ini, kegiatan operasional bisnis yang tersebar di seluruh Indonesia dikelola melalui 241 anak perusahaan, ventura bersama, dan entitas asosiasi dengan didukung oleh 186.237 karyawan. Sebagai salah satu grup usaha terbesar nasional saat ini, Astra telah membangun reputasi yang kuat melalui penawaran rangkaian produk dan layanan berkualitas dengan memperhatikan pelaksanaan tata kelola perusahaan dan tata kelola lingkungan yang baik. Astra senantiasa beraspirasi untuk menjadi perusahaan kebanggaan bangsa yang berperan serta dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, kegiatan bisnis Astra berupaya menerapkan perpaduan yang berimbang pada aspek komersial bisnis
dan sumbangsi non-bisnis melalui program tanggung jawab sosial yang berkelanjutan di bidang kesehatan, pendidikan, lingkungan, kewirausahaan, serta teknologi. Jadi demikian profil singkat Astra, atau kita simpulkan bahwa Astra ini holding ya, holding konglomerasi bisnis, di mana bisnisnya ada pada 7 segmen usaha ya, terdiri dari otomotif, jasa keuangan, alat berat, pertambangan, konstruksi dan energi, agribisnis, infrastruktur dan logistik, teknologi informasi dan properti. Adapun alamat Astra di Menara Astra, lantai 58 sampai 63, Jalan Jenderal Sudirman, Kampung 5 sampai 6, Jakarta 10220. Oke, sekarang kita akan lihat laba bersih ya. Laba bersih dari Astra. Oke, kalau kita lihat laba bersih Astra di 2022 ya, sebesar 28,9 triliun ya. Ya, naik dibandingkan dengan 2021 yang sebesar 20,1 triliun lebih. Kemudian kalau kita bandingkan kuartal 1 2023 dengan kuartal 1 2022, laba bersih Astra juga naik dari 6,8 triliun lebih menjadi 8,7 triliun lebih. Dan untuk kuartal 2 2023 ya, labanya juga labanya turun ya. Di kuartal 2022 11,3 triliun lebih menjadi 8,7 triliun lebih. Namun jika disetahunkan, laba bersih Astra diproyeksikan naik dibandingkan dengan laba bersih di 2022 sebesar 34,8 triliun lebih. Oke, sekarang kita lihat standar deviasi dari price earning ratio-nya ya. Oke, kalau kita lihat di sini bahwa rata-rata PI standar deviation dari Astra ada di 12 ya, 11,55 ya. Sementara di Astra saat ini adalah di 9,04. Jadi artinya Astra ini masih under value ya, masih under value. Jadi berpotensi untuk naik ya, berpotensi untuk naik dengan kinerja atau laba bersihnya juga meningkat ya. Jadi kelihatannya belum price in ya, atau masih dihargai lebih rendah dari nilai wajarnya. Selanjutnya kita akan coba lihat perbandingannya. Oke, oleh stockbit.com, Astra dibandingkan dengan BIT, BNBR, dan JBRA. Ya, di sini kami hanya mencatat beberapa indikator fundamental. Ya, yang pertama adalah current PE ratio yang disetahunkan. Ya, di sini Astra hanya sedikit lebih mahal dari BNBR yang 5,81, sedangkan Astra 7,31 ya. Tetapi artinya yang lainnya Astra lebih murah. Selanjutnya kalau kita lihat dengan current PE ratio-nya 12 bulan terakhir ya, Astra di sini memang lebih mahal ya, 9,04 kali ya. Selanjutnya kita lihat current price to book value-nya. Di sini juga Astra hanya dinilai sebesar 1,37 ya, kali harganya dari nilai buku ya. Harganya 1,37 kali nilai buku ya. Jadi artinya kami melihat Astra ini masih dihargai murah ya. Kemudian kita akan lihat net profit margin kuartal terakhir ya. Astra di sini yang paling tinggi mengungguli sektor dan industrinya sebesar 10,99%. Selanjutnya kita lihat return on equity ya. Di sini Astra hanya kalah dengan BNBR, mana BNBR 22,82%, sedangkan Astra 15,14%. Namun Astra masih mengungguli industri dan sektornya ya. Jadi untuk industri dan sektor Astra ini termasuk outperform ya. Selanjutnya kita coba lihat dividen ya.
Latest dividen ex-date-nya Astra itu tanggal 5 Mei 2023. Jadi Astra ini bisa termasuk sebagai income stock ya. Jadi income yang stok yang memberikan income berupa dividen pada pemegang sahamnya. Terakhir kita akan lihat cash from operation-nya 12 bulan terakhir. Ternyata di sini Astra jauh ya mengungguli industri dan sektor, di mana Astra mampu menghasilkan kas dari operasionalnya saja sebesar 40,2 triliun lebih. Selanjutnya kita akan masuk ke teknikalnya ya. Sini kami menggunakan indikator EMA cross, EMA 10 dan EMA 20, kemudian linear regression, dan terakhirnya adalah relative strength index-nya. Sini kami tidak akan menjelaskan arti masing-masing dari indikator tersebut ya, tapi kami akan bacakan apa yang ditunjukkan indikator tersebut dari sisi analisa teknikalnya. Oke, kalau kita lihat kanal regresinya, Astra sudah menyentuh ya, sudah menyentuh garis bawah dari kanal regresinya, bahkan sedikit tembus di bawah ya. Jadi artinya kalau kita melihat seperti bola kasti di dalam suatu pipa, ketika bola kasti menyentuh permukaan bawahnya, dia akan balik naik ke atas. Begitu juga jika dia menyentuh permukaan atasnya, dia akan balik ke bawah ya. Jadi kami melihat bahwa peluang Astra untuk naik sangat eh, dimungkinkan ya, nah dimungkinkan. Oke, di sini kita coba lihat berapa yang dapat dibeli ya, harga Astra ya. Oke, kita coba tarik garis bibonya ya. Oke, di sini kami melihat bahwa Astra selama masih di atas harga 6.100 atau 1.050%-nya, ya dapat dilakukan pembelian dan atau akumulasi pembelian dengan maksimum harga yang dapat dilakukan adalah di harga FIBO 38,2% sebesar 6.325 dengan target harga di 6.375 sampai dengan 6.825, 6.575 sampai dengan 6.825. Adapun untuk manajemen risiko, stop loss dapat dilakukan atau tutup kerugian dapat dilakukan jika harga Astra tembus di bawah 6.100. Oke, demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian kami. Kritik dan saran dapat disampaikan di kolom komentar. Terima kasih banyak buat Anda yang sudah menonton. Berikan like dan subscribe atas materi dan channel ini. Terima kasih banyak. Mohon tetap dukung kami. Juga bagi Anda yang belum untuk menonton, berikan like, berikan subscribe, bahkan mungkin berbagi kepada hal yang lain karena apa yang kita sampaikan atau kita bagikan ini adalah berdasarkan analisa fundamental dan teknikal yang mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi mereka yang berkecimpung atau berminat untuk berkecimpung di dalam industri pasar modal. Oke, akhirnya kami ucapkan terima kasih banyak. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Tetap jaga protokol kesehatan. Tetap semangat. Jangan lupa bahagia. Sampai jumpa.